Bang Kapitra, tanggapannya bahwa ini jelas-jelas bagian dari kampanye. Ya, kita kadang-kadang di masa-masa mau akan pilpres atau pileg ini banyak orang yang kehilangan pemikiran yang jernih atau terjebak dalam kedangkalan berpikir. Karena apa? Jangan semua kita bawa, kita persepsikan ke wilayah politik. Ketika orang berniat, ya, berniat mencalonkan diri menjadi presiden atau apalah namanya, dia itu tidak kehilangan hak dasarnya sebagai manusia. Karena melaksanakan syariat agamanya itu hak dasarnya sebagai manusia yang dilindungi undang-undang. Karena kita melihat dari perspektif politik, semua menjadi buruk, ya. Masa orang di shot lagi ambil wudhu, lagi sholat, lalu dianggap itu kampanye. Padahal itu adalah hal yang rutin dilakukan oleh banyak orang. Ya. Tetapi kini sekarang eranya masa baru akan memulai, lalu tudingan-tudingan seperti itu melihatkan kedangkalan-kedangkalan yang menuding. Kedua, secara politik yuridis, kan belum ada yang menjadi calon presiden, belum ada yang menjadi calon presiden, ya. Sekarang kita belum memiliki calon presiden siapapun, ya, karena belum ada sahnya seseorang menjadi calon presiden apabila sudah ada penetapan KPU bahwa dia calon presiden, sehingga baru di situ berlaku segala aturan-aturan yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan, yang dilarang. Orang belum ada calon presidennya. Lalu bagaimana orang dihukum dengan suatu perbuatan yang undang-undangnya belum dibuat untuk itu? Katakan demikian. Maksudnya yang orangnya belum masuk di dalam wilayah hukum yang membolehkan atau tidak membolehkan dia. Ini yang kita selalu kehilangan kejernihan berpikir, sehingga semua persepsi politik dijadikan persepsi politik dan orang semua jadi salah. Oke, Bang Kapitra, tapi artinya konsep dari baca pres PDIP Ganjar Pranowo tampil di video azan maghrib sudah mendapat approval dari partai, seperti itu? Bukan masalah soal partai, ini masalah manusia dengan kegiatan ibadahnya. Ya, ini masalah hak-hak dasar manusia, masyarakat sebagai manusia. Jadi kita jangan lihat di sisi itu. Kalau saya melihat dari sisi pendekatan religius, saya bangga bahwa kalau ia nanti Pak Ganjar ditetapkan sebagai capres, dan kalau bisa jadi presiden, saya bangga punya presiden yang punya kedekatan dengan kitanya. Masalah ibadah-ibadahnya ini masalah yang sangat privasi sebenarnya. Yang kita selalu seorang Ganjar Pranowo ini perlu menunjukkan banality, ya, dalam black hole yang dangkal. Oke, baik, Bang Kapitra, tapi kenapa seorang Ganjar Pranowo ini perlu menunjukkan sisi religius dirinya lewat video azan maghrib? Kapan Ganjar menunjukkan itu? Dan kapan Ganjar mengajak orang untuk memilih dia di rumah ibadah? Dia kan hanya selagi mengambil wudhu. Dia tidak mengajak dan dia tidak menayangkan. Lalu siapa yang menayangkan? Bukan dia. Lalu apa yang salah kalau itu ditayangkan? Oke, baik. Karena persepsi kita yang salah, cara berpikir kita yang salah, sehingga semua yang dilakukan hal-hal yang sangat suci, yang sakral, itu dibawa ke ranah politik jadi salah. Oke, baik. Sekarang apa dasarnya kalau ingin menindak itu? Oke, kita ke Bang Ade. Emang ada ngajak situ, Mas? Ada Pak Ganjar ngajak? Enggak kan ya? Ya. Ya, analisis itu kadang-kadang membangun deception statement, pernyataan yang sangat menyesatkan. Pertama, PDI tidak memiliki TV yang bisa menayangkan kegiatan orang, ya, itu keliru. Kedua, kita melihatnya dalam sudut yang tidak netral, karena sudah terbawa persepsi bahwa itu bagian dari kegiatan politik.
Orang dilarang itu, Mas, jika ada undang-undangnya. Lebih dulu menyatakan seseorang itu tidak boleh melakukan perbuatan. Mas Ganjar aja belum lagi ditetapkan sebagai capres yang formil dan legal oleh penyelenggara pemilu. Itu pertama, aturan main itu dimulai kalau dia sudah ditetapkan. Kedua, ya, ini soal kegiatan rutin manusia. Kalau itu se-angelnya bagus menurut yang menayangkan, itu bukan masalah Pak Ganjarnya yang salah. Itu bukan masalah KPI. Itu adalah masalah orang memilih angel tentang berita. Tetapi keberadaan Pak Ganjar, itu keberadaan yang sangat dilindungi oleh undang-undang. Keberadaannya sangat manusiawi dan diprotek oleh undang-undang konstitusi. Jadi salahnya di mana? Nah, itu tuding ke sana ke sini. Inilah kita ini lihatnya coba netral. Kalau itu menjadi persepsi, ya, itu bisa diperdebatkan. Tapi belumlah jadi soal kebenaran absolut bahwa perbuatan itu adalah perbuatan politik terselubung. Apa yang terselubung? Orangnya kelihatan, orangnya ngumpet, ya. Kita mempresiasi bahwa itu perbuatan politik yang sembunyi-sembunyi. Padahal itu bukan bagian dari kampanye politik. Bagaimana dengan pejabat negara yang datang ke tempat, ya, dengan ketemu suatu tempat di daerah dan sebagainya, mengumpulkan massa dan sebagainya? Kok nggak disebut itu bahwa kampanye berterselubung? Ya, pejabat negara. Jadi kita ini harus fair, harus adil juga melihat. Tapi rasanya belum pernah ya ada pejabat publik yang muncul di video azan, apalagi mendekati tahun politik seperti ini. Bukan masalah azannya, semua kegiatan politik harusnya menjadi persepsi politik. Jadi semua orang hanya bisa duduk di rumah saja. Nanti kalau Pak Ganjar ke pasar disorot lagi, itu pencitraan politik. Ya, biarkan saja itu berjalan alamiah, dan ketika sesuatu itu sudah final, bahwa dia sudah masuk ke wilayah hukum yang dilarang boleh dan tidak boleh melakukan, itu baru kita bisa menganalisa, baru kita bisa menghimbau dan meminta suatu tindakan. Uang belum apa-apa. Oke, baik, Bang Kapitra. Pemilu belum didaftarkan sebagai capres. Ya, kita ini terlalu emosional karena ketidaksukaan kita atau kekecewaan kita di masa. Boleh saya tanya Pak Sade? Yang terlarang di sini. Boleh saya tanya Pak Sade? Peraturan KPI itu menuju ke siapa ya? Ke Mas Ganjar? Apa ke yang menayangkan ya? Yang memang dilarang adalah yang dia bikin surat itu. Ya, yang menjadi objek hukumnya adalah stasiun televisi. Ya, stasiun televisi tidak boleh menayangkan azan yang di dalamnya ada siaran iklan. Itu aturannya. Jadi yang ditegur memang bukan Pak Ganjar. Tidak ada teguran kepada Pak Ganjar. KPI mengirimkan suratnya kepada lembaga penyiaran, yaitu stasiun televisi. Kalau itu judul diskusi hari ini bukan Pak Ganjar. Oke. Baik. Ya terserah. Saya menyampaikan dengan Pak Ganjar menjadi serangan yang dia tidak melanggar undang-undang dan justru merampas ya hak dia, hak dasar dia sebagai manusia. Oke, baik. Ya, inilah kerancuan berpikirnya para analis begini. Karena apa? Yang diawasi oleh Bawaslu adalah peraturan yang dibuat oleh KPU bagi peserta pemilu. Itu yang harus diawasi. Sementara bahwa peraturan yang melarang, ya, peraturan yang menetapkan seseorang sudah menjadi caleg, ya, belum ada. Dan peraturan KPU tentang kampanye itu baru bisa berjalan jika ya seorang sudah menjadi dan emosi yang tidak paham dengan pilihan personal.
jangan dijadikan itu klaim bahwa itu publik, ya. Itu bagian dari pendapat publik, itu yang keliru. Kalau Anda beranalisis silahkan saja, tetapi itu bukan kebenaran umum, ya. Baik, Bang